hal yang barangkali berguna untuk hari-hari biasa yang panjang ke depan. Pertama, soal masa susah dan masa mudah. Teman-teman semua, lulus di tahun yang tidak mudah. Rupiah di kisaran 17.700. Pasar kerja menyempit. Persaingan ketat. Jadi lulus tahun ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati Rektor Universitas Gadjah Mada, pimpinan Majelis Wali Amanat, pimpinan Sekretariat Akademik, pimpinan Dewan Guru Besar, para wakil lektor, para dekan, dan wakil dekan yang hadir dalam kesempatan ini, yang kami hormati para orang tua, keluarga, serta kerabat wisudawan, dan yang paling saya banggakan, para wisudawan Universitas Gadjah Mada yang hadir pada pagi hari ini. Serta hadirin semua yang dimuliakan Allah. Bersyukur sekali kita bersama-sama bisa hadir. Bagi saya pribadi ini sebuah tempat yang emosional. Karena di sini juga saya merasakan wisuda ketika gedung Geraha Sabah Pramana ini baru dibangun, baru selesai. Sebelumnya lapangan sepak bola, tempat masa kecil saya main sepak bola ya di lapangan ini. Sebelum kemudian diubah jadi gedung. Bagi kita semua yang hadir bersama, para wisudawan khususnya, ini adalah hari yang istimewa. Tapi besok adalah hari-hari biasa. Dan ujian yang sesungguhnya bukan di hari istimewa. Ujian yang sesungguhnya di hari-hari biasa. Pertama, saya ingin berbagi beberapa hal yang barangkali berguna untuk hari-hari biasa yang panjang ke depan. Pertama, soal masa susah dan masa mudah. Teman-teman semua, lulus di tahun yang tidak mudah. Rupiah di kisaran 17.700. Pasar kerja menyempit. Persaingan ketat. Jadi lulus tahun ini kita harus jujur lebih sulit daripada lulus tahun-tahun sebelumnya. Tapi, nih kalau kita tengok sejarah nih, generasi yang lulus di masa sulit sering jadi generasi yang paling kuat. Mereka yang lulus di sekitar tahun 65, yang lulus sekitar tahun 98, mereka yang lulus tahun sekitar 2008, 2020, semuanya keluar dari kampus dengan masa depan yang nampaknya suram. Tapi 20 tahun kemudian justru mereka yang menjadi tulang punggung negeri ini. Jadi dari semua masa susah itu datang dan pergi. Masa mudah itu datang dan pergi. Yang konsisten bukan susah mudahnya. Yang konsisten adalah diri teman-teman sendiri yang menentukan apa yang dipelajari di setiap masa yang mudah, di setiap masa yang sulit. Kembali pada kita. Yang kedua, soal pekerjaan pertama. Nih, saya sebagai alumni nih, kita semua setelah lulus nanti bekerja, bukan? Pekerjaan pertama teman-teman mungkin posisinya kecil, mungkin gajinya pas-pasan, mungkin kantornya jauh. Tapi jangan khawatir, nggak apa-apa. Fungsi pekerjaan pertama adalah mencetak karakter kita, memperkuat karakter kita. Karir dibentuk di fase berikutnya. Jadi, yang dibawa pulang dari pekerjaan pertama, cara komunikasi dengan atasan yang sulit, cara menjaga janji dengan kolega, cara menyelesaikan tugas yang mungkin membosankan, tapi dikerjakan dengan sepenuh hati. Hal-hal seperti ini nampaknya kecil,
Tapi ini yang mungkin akan Anda hadapi di pekerjaan pertama. Tapi yang kecil-kecil ini yang nantinya menentukan posisi teman-teman 15 tahun yang akan datang. Banyak pemimpin yang kita kenal hari ini, kalau ditanya dulu pekerjaan pertamanya apa, banyak sekali yang pekerjaan pertamanya itu tidak istimewa. Biasa-biasa saja. Tapi justru di sanalah mereka belajar hal-hal yang mungkin tidak diajarkan di kampus manapun. Jadi jangan tunggu pekerjaan sempurna untuk memulai yang terbaik. Berikan yang terbaik dimanapun Anda berada. Di tugas apapun yang Anda terima. Di amanah apapun yang Anda dipercayakan. Kerjakan yang terbaik, hasilnya menyusul pondasi untuk masa depan yang lebih baik. Yang ketiga nih teman-teman. Soal masuk sistem. Sebagian dari teman-teman akan masuk institusi besar. Bisa di pemerintahan, bisa perusahaan besar, bisa organisasi besar. Tiap institusi punya budayanya. Ada yang budayanya sehat, ada yang budayanya kurang sehat. Dan masuk ke dalam organisasi apapun ada risikonya. 5 tahun di tempat baru yang sering berubah justru teman-teman sendiri. Pelan-pelan ikut arus. Pelan-pelan kompromi, yang dulu merasa nggak nyaman, yang dulu pegang idealisme, pelan-pelan luntur secara tak terasa. Nah, di hari pertama mungkin semua terasa asing. Jalan waktu, bulan kedua, bulan ketiga mulai biasa. Akhirnya larut. Nah, ada 3 jangkar teman-teman yang bisa membantu untuk tidak larut bila berada di dalam tempat yang kurang sehat. Pertama, jaga lingkar sahabat di luar institusi sebagai cermin. Kalau cermin tidak ada, kita kehilangan pengetahuan tentang rupa kita sendiri. Yang kedua, jaga waktu untuk membaca. Supaya tetap tahu dunia yang ada di luar pagar kantor kita. Yang ketiga, ingat alasan dulu masuk ke sana. Tulis di kertas kalau perlu. Masukkan dalam amplop, sesekali dibaca mengapa saya berada di tempat ini. Saya meyakini posisi